Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004. Saya dari kelas PTNA, Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester oleh dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu saya akan menjawab soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan peristiwa koprofagi dan mengapa terjadi demikian. Kelinci dapat melakukan suatu proses yang disebut koprofagi, yaitu di mana kelinci memakan kembali feses yang masih lembek dan dipakai sebagai sumber nutrien tertentu. Kemudian hal ini terjadi berdasarkan konstruksi dari saluran pencernaan kelinci. Walaupun kelinci memiliki sekum yang besar, kelinci tidak dapat mencerna secara menyeluruh dari bahan organik dan dari serat kasar dari hijauan sebanyak yang dapat dicerna oleh ruminansia, baik sapi ataupun kambing. Untuk pertanyaan yang berikut, apa yang disebutkan 5 jenis tulang dan gambarkan bentuk yang menyokong dari ekstremitas anterior pada ayam. Baik, 5 jenis tulang, yaitu yang pertama ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang yang tidak teratur, dan tulang sesamoid. Baik, di sini saya akan menggambarkan gambar tulang yang menyokong ekstremitas anterior. Atau kamera di ke bawahnya. Coba di sini. Enggak sih. Nampak nggak sih? Nampak nggak sih?
Dijelaskan aja ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari gambar yang telah saya gambar. Di sini ada humerus yang berfungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen. Lalu kemudian di sini itu ada radius, yaitu penyusun kerangka lengan bawah. Yang ini. Kemudian di sini ada ulna, yaitu mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Kemudian di sini ada metacarpus yang berfungsi sebagai membentuk kerangka tangan. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada phalanges. Guna phalanges ini yaitu sebagai membentuk struktur jemari. Oke, baik. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu menjelaskan bagian bentuk dari rumen, abomasum, retikulum, dan omasum. Baik, di sini saya akan menggambar yang pertama, yaitu menggambar rumen. Dihapus dulu ya. Nggak usah deh. Gabung aja. Kemudian kita beri tanda sebagai pembentuknya. Baik, di sini adalah bentuk dari gambar rumen. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan oleh ruminansia. Kabur ya? Kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya saya akan menggambar retikulum. Oke. Di mana ya? Di sini. Oke. Baik, di sini. Kemudian kita beri garis. Oke, berikut ini adalah gambar dari retikulum. Kabur ya. Baik, di sini adalah gambar dari retikulum. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan menggunakan enzim makanan sehingga membentuk gumpalan-gumpalan kasar.
Lalu berikutnya saya akan menggambar bagian dari omasum. Omasum cukup nggak ya di sini? Cukup kali ya. Oke, di bawah ini. Baik, tinggal dikasih bulatan. Baik, di sini adalah berikut. Kabur gambarnya. Baik, berikut ini adalah gambar dari omasum. Omasum ini berfungsi sebagai tempat makanan dicampur dengan enzim-enzim pencernaan. Gambarnya kurang jelas ya. Nah, kurang lebih berikut ini adalah gambar dari omasum. Lalu yang terakhir itu adalah gambar dari abomasum. Abomasum gambarnya di sini. Sini. Baik, ini adalah gambar yang terakhir, yaitu gambar dari abomasum. Abomasum ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan sebenarnya oleh enzim-enzim pencernaan. Apakah gambarnya sudah terlihat jelas? Kabur ya. Oke. Ini adalah gambar dari abomasum. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 8, yaitu jelaskan dan gambarkan dari organ Urigenatalia pada unggas betina. Baik. Di sini. Baik. Baik, di sini adalah gambar dari sistem reproduksi betina. Baik, di sini yang pertama itu ada ovarium yang berfungsi sebagai memproduksi sel telur. Kemudian di sini ada infundibilum, yaitu yang berfungsi sebagai menangkap sel telur yang keluar. Kemudian
di sini ada tubae, yaitu yang berfungsi sebagai saluran tempat terjadinya pembentukan pembuahan. Lalu kemudian di sini ada uterus yang berfungsi sebagai bagian tubai yang melebar. Kemudian yang terakhir ini ada anus yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 9, yaitu mengenai tentang bulu pada unggas. Bulu pada unggas itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bulu pada filoplume. Filoplume itu terdapat 2 bagian, yaitu kalamus dan barbae. Kemudian pada plume itu ada Plume itu ada kalamus, kemudian ada umbilicus superior, kemudian itu ada umbilicus interior. Kemudian ada plume. Plume itu terdapat 3 bagian, yaitu kalamus, rancis, sama barbule. Oke, sekian dari jawaban UTS yang bisa saya jawab. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.